Pemirsa, Haji Lulung jadi berita akibat berseteru dengan Basuki Cahayapurnama, namanya bahkan terus bertengger di posisi puncak obrolan sosial media. Ucapannya, tindak tanduknya, hingga penampilannya memicu komentar, menimbulkan debat yang kadang juga tak substansial. Kami undang Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana, untuk bicara terbuka tentang APBD Jakarta hingga segala kontroversi dirinya. Selamat malam, Pak Haji. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Ya, sama-sama benar. Kita juga sudah menyiapkan video profil singkat Pak Haji Lulung supaya orang tambah kenal siapa Abraham Lunggana. Kita saksikan sama-sama yang berikut ini. Abraham Lunggana atau lebih populer dengan julukan Haji Lulung. Lahir di Jakarta 24 Juli 1959. Politikus Partai Persatuan Pembangunan ini sudah 2 periode duduk sebagai anggota DPRD DKI. Selain meramaikan dunia politik, Haji Lulung juga memiliki jaringan bisnis mulai dari perparkiran, keamanan hingga jasa penagihan utang di wilayah Tanah Abang. Namanya mulai menjadi perbincangan setelah berkali-kali bersih tegang dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, salah satunya terkait kisruh APBD Jakarta. Haji Lulung itu katanya salah satu penguasa Jakarta. Benar nggak tuh Pak Haji? Punya anak buah ditakuti, itulah Haji Lulung. Enggak, boleh dievaluasi. Jadi saya lebih kepada padat karya, lebih kepada sebuah konsep-konsep yang bisa kita barter dengan kepentingan sosial, kepentingan tenaga kerja, pokoknya kepentingan secara umum untuk kepentingan masyarakat. Jadi kalau dibilang penguasa Jakarta, Jawara Tenabang lah. Kalau itu iya dong? Ya, enggak. Kemungkinan persepsi itu dinamis sekali. Ada Jawara, ada preman, ada Pak Haji Lulung itu sendiri, ya. Jadi itu memang berjalan dengan begitu saja, kemudian waktu yang menjawab. Pak Haji Lulung ini jadi di atasnya preman, di atasnya Jawara, atau apa nih? Ya. Yang mana nih? Itulah orang menilai seperti itu. Memang artinya halus. Kalau di media sosial kan halus 24 gitu kan. Artinya halus itu adalah brand saya ketika tahun 2002. Oh, sudah ada brand sendiri nih Pak Haji ya? Halus itu Haji Lulung untuk semua. Hati Lulung untuk semua. Jadi itulah yang dimiliki oleh saya, kemudian diimplementasikan, disosialisasikan kepada teman-teman. Ya, artinya sejalan dengan persoalan kepentingan sosial, kepentingan publik itu memang saya garap ya. Dari penyerapan tenaga kerja, ada yang namanya investasi lingkungan. Kita sadar bahwa saya berangkatnya memang dari seorang anak yatim. Saya tidak punya modal, saya punya konsep yang namanya investasi lingkungan. Kemudian saya tinggal di sentra ekonomi, rumah saya tidak berjauhan dengan pasar. Bagaimana saya saya merger ya, artinya kepentingan sentra ekonomi dengan sebuah lingkungan. Sampai sekarang jadi bisnismen yang sangat berhasil di Tanah Abang. Ya, kalau berhasil sih enggak ya, artinya sambil berjalan sampai hari ini. Masa nggak berhasil? Kan Anda salah satu orang paling kaya di Jakarta katanya Pak Haji. Enggak lah, enggak begitu. Kalau kalau kita bicara bisnis Tanah Abang itu kan ada bisnis jasa parkir, keamanan, penagihan utang. Itu anak buahnya jadi berapa Pak Haji di Tanah Abang? Kalau penagihan utang tuh biasanya orang dari luar. Orang dari luar datang ke kami minta izin, Pak Haji Lulung kami pengen lagi utang nih ke tempat sini. Saya bilang yang penting kalian jangan mengganggu keamanan. Silakan saja. Karena memang kalau jasa advokat itu saya punya. Ya, kalau ada orang yang diutangin kadang-kadang ngadu sama saya, itu juga sesuai dengan prosedur hukum. Artinya kami somasi, terus kami undang. Jadi yang itu salah satu dari sekian banyak bisnisnya. Jadi anak buah berapa Pak Haji? Ini juga ramai bener nih kayaknya anak buah di studio Mata Najwa. Ada berapa tuh? Kalau anak buah lumayan lah. Lumayan tuh berapa? 1.000 lebih lah. Karena katanya enggak, artinya 1.000 lebih, lebihnya 5.000. Saya dengar 7.000 anak buahnya. Itu waktu saya belum aktif di politik, saya konsen kepada perusahaan saya. Kan perusahaan saya cuma jasanya yang tadi Mbak Nana sampaikan, parkir, terus security keamanan, kemudian satu lagi sampah.
sampah juga memang kami kelola dari sejak Karena dari kan kecil. tadi pagi kan reporter Mata Najwa ikut Pak Haji ke Tanah Iya. Abang. Itu kayaknya Pak Haji ditakutin banget tuh, kita lihat bagaimana Pak Haji Lulung di Tanah Abang tadi pagi. Iya, iya, iya. Betul-betul disegani tampaknya di Tanah Abang. Pak Iya. Haji, kekayaan Anda tuh berapa sih, Pak? karena kami cek di LHKPN itu belum ada, belum masuk. Apa memang belum mendaftarkan kekayaan? Sudah sih, sudah. Waktu tahun lalu saya sudah mendaftarkan itu. Tapi yang tahun sekarang belum. Ya, Berapa tuh, Pak? ya kalau dihitung materi nggak tahu lah ya. Tapi kalau dihitung apa artinya yang tidak bergerak ya lumayan. Boleh Lumayan tahu ada- nggak, Pak? Ya cuma ada berapa rumah gitu kan. Berapa tuh berapa? Hah? Katanya sampai 35 mobil, betul, Pak? Oh, itu di perusahaan. Di perusahaan itu mobil inventaris karena pemegang sahamnya ada 5 orang. Termasuk 5 Lamborghini. Oh, Lamborghini kan aku bilang dari awal, Lamborghini itu sebenarnya pinjam sama teman. Karena memang saya bergaul di komunitas mobil-mobil mewah. Jadi kalau Teman mobil- atau teman punya Teman, sendiri enggak, mungkin. enggak, benar. Karena Kalau- kan sempat heboh tuh waktu Pak Haji Lulung datang pelantikan DPRD pakai mobil Lamborghini. Ya, ini karena saya habis touring ke Bali, terus kesiangan. Habis kesiangan saya mau dilantik, kemudian nggak ada parkir. Parkir udah nggak muat, akhirnya kami parkir di atas, di lapis 3 kami parkir di atas itu. Kemudian nggak ngerti, kok sampai sore kita pulang, terus anak-anak ngomong, Pak Haji, mobilnya digerumungin orang gitu kan. Saya sih biasa-biasa aja, namanya kami sering kumpul di komunitas itu. Namanya sering pakai Lamborghini ya. Ya kira-kira begitulah, karena pinjam. Karena saya sempat baca juga Pak Haji di salah satu wawancara media, Anda bilang, saya pembayar pajak ketiga terbesar di Jakarta Pusat. Ya, itu memang. Jadi perusahaan saya tahun-tahun kemarin pembayar pajak terbesar di Jakarta Pusat ketika 7 tahun yang lalu lah ya. Kalau sekarang, kemarin saya evaluasi di kantor, karena saya setiap hari Kamis itu datang ke kantor. Kan sempat ramai juga tuh, saya ngeludah aja jadi duit, betul tuh Pak? Hah? Itu istilahnya istilah. Karena saya dari kecil kan memang mungut sampah. Jadi dari semenjak kelas 3 SMP, saya ditinggal oleh orang tua. Orang tua saya pejuang 45, dimakamkan di makam pahlawan Kalibata. Sejak itulah saya berdikari sendiri. Karena ibu saya ditinggal 8 anak. Kemudian setiap habis subuh saya ke pasar. Ngapain? Ya cari karung bekas, cari per bekas bal-balan. Di sana ada kardus. Ya itu yang kami pungut, terus kami buat makan sehari-hari. Jadi kalau soal sampah, ya memang domain kita dari kecil. Jadi kalau orang bilang sampah itu bau, saya bilang sampah itu emas gitu. Emas ya, Iya. sampai bisa pakai beli Lamborghini, Rubico dan macam-macam. Baik, kita sudah harus break untuk headline news, Iya. Pak Haji. Tapi yang bikin Pak Haji Lulung tambah menjadi perbincangan akhir-akhir ini juga karena tampaknya tidak habis-habis berantem sama Gubernur DKI Jakarta. Nanti saya akan tanya, ada masalah apa sih Haji Lulung sama Ahok? Iya, iya. Salah satunya kita ingat waktu itu sempat ada demo Jawara Tanah Abang ke Balai Kota, masalah urusan PKL Tanah Abang. Kita lihat cuplikan demonya yang berikut ini. Itu gambar waktu ramai silang pendapat dengan waktu itu Ahok masih jadi wakil gubernur Iya. soal penertiban PKL Tanah Abang. Kalau sudah dihitung-hitung sudah berapa kali berantem sama gubernur? Bukan berantem ya, saya cuma mengingatkan Ahok harus tetap ingat kepada
apa artinya tugas dan pelaksana serta fungsinya. Karena seorang gubernur dan wakil gubernur itu harus menjaga atau menjalankan etika dan norma. Kalau kita tanya orang Indonesia, bangsa kita, rakyat Jakarta, kalau etika dan norma itu apa? Budaya pasti. Tapi sesungguhnya etika dan norma itu adalah undang-undang yang harus wajib dilaksanakan oleh seorang gubernur dan wakil gubernur. Anda menganggap gubernur tidak melanggar etika itu? Iya, karena dari celetehannya, dari gaya bicaranya, itu bukan menjadi perhatian yang positif, menjadi perhatian yang negatif, sehingga banyak orang yang tersinggung. Anda termasuk yang tersinggung? Iya, artinya bukan tersinggung. Kalau saya wajib, karena saya mitra daripada pemerintahan, saya ingatkan, Pak Ahok ngomongnya harus pakai etika dan norma. Karena kalau etika dan norma itu tidak dilakukan, ini ada namanya stabilitas politik terganggu. Oke, kita harus break Pak Haji, tapi saya ingat Anda sempat bilang Ahok harus diperiksa kesehatan jiwanya, Ahok harus diminasakan karirnya, kemudian ada macam-macam lah. Nanti setelah headline saya ingin tanya, saya juga mau tanya, ini ada gantungan kunci Haji Lulung. Iya. Setelah pariwara, tetaplah di Mata Najwa. Ini semua sesuai peraturan. Ini pokoknya hasil pembahasan, Pak. Hasil pembahasan. Ya, belanja itu hasil pembahasan. Kalau hasil pembahasan, berarti SKPD saya, ini saya nyatakan disahkan karena beli UPS. Ini Pak Wali Kota berdiri. Apakah Anda membahas di UPS 4,2 miliar per kelurahan di Jakarta? Jawab. Saya kira Pak Gubernur, saya kira Bapak bisa menahan emosi Bapak itu resmi Pak Gubernur. Jangan teriak-teriak Pak Gubernur. Anda itu gubernur bukan preman Pak Gubernur. Tolong saya yang memimpin. Anda yang pimpinan loh. Kalau ada usulan dari kita terus Bapak polisi. Anda masih di Mata Najwa, pemicu kontroversi, dan saya bersama dengan Haji Lulung. Pak Haji, yang tadi kita tayangkan, mungkin Pak Haji juga sudah sering lihat, tapi tadi ada sengaja bagian yang kami tutup dengan suara tertentu karena rasanya ungkapan-ungkapan yang dilontarkan oleh teman-teman Anda tidak pantas didengarkan. Makian-makian yang terlontar dalam rapat mediasi itu rasanya kok tidak pantas sih anggota DPRD memaki-maki seperti itu, Pak Haji? Iya, memang itu tidak terlihat semua. Karena itu kontroversinya ketika Pak Ahok berdiri. Ini ada di edit-edit. Karena Pak Ahok itu berdiri, menunjuk-nunjuk, suruh berdiri seorang wali kota, ya. Kemudian anak-anak di situ ada reaksi hari itu. Karena memang saya tanya Pak Ahok, mulainya kontroversi itu, Pak Ahok apakah saudara mau menggunakan undang-undang atau mau menggunakan sewenang-wenang? Saya yang tanya itu, temperamennya langsung naik dia. Langsung ditunjuk-tunjuk Pak Wali Kota sambil berdiri. Ya, ini ada reaksi dari kawan-kawan. Reaksinya berupa umpatan dan kalimat kasar yang bernada rasialis dan ada kata-kata binatang. Enggak, yang pertama saya dengar itu, kamu gubernur atau preman? Karena udah gaduh, jadi tidak terdengar lagi. Saya tidak terlalu yakin itu anggota dewan yang berteriak semua. Karena hari itu... Ada yang sudah mengaku tapi dia memang meneriakkan makian, sudah ada yang mengaku, temannya Pak Haji juga. Iya, namanya itu Bagus Arif, bukan mengaku. Dia mengklarifikasi, karena dia dituduh yang mencaci maki itu. Ada juga yang bernama Prabowo? Prabowo itu ada. Ya, ada dan Prabowo. mengaku juga. Dia sudah mengaku, ya, tapi berarti dia anggota bilang, DPRD, bukan orang lain. Jadi tidak usah juga terlalu membela anggota DPRD, Pak Haji. Karena yang menarik kemudian Pak Haji, ketika kemudian di awal Anda bilang harus dengan etika dan sebagainya, tapi yang kita lihat terkadang anggota DPRD juga tidak menunjukkan hal yang sama. Iya, karena saya lihat itu perilaku gubernur lebih dulu. Jadi kami rakyatnya jadi contoh. Jadi cikal bakalnya tadi saya bilang. Karena gubernurnya begitu. Gubernurnya gimana? Iya, tadi tidak menjaga etika dan norma. Jadi rakyatnya ikut-ikutan. Kalau menurut saya begitu ya. Karena itu udah lama sekali. Jadi salahnya gitu. Gubernurnya? Yes. Cepat sekali langsung yes. Tapi Anda
sendiri dengan Pak Ahok kan memang sudah beberapa kali berseteru. Ketika kemudian saya ingat Anda bilang Ahok harus dibinasakan sebagai wakil gubernur. Ya. Itu bulan September. Catatan saya kemudian Anda berubah lagi, tidak boleh ada yang ganggu Ahok jadi gubernur. Pada Oktober 2014. Jadi sebetulnya sikap Anda tuh terhadap gubernur seperti apa sih? Begini, saya secara teman, saya punya hubungan emosional secara kawan gitu. Tetapi ketika dia menjalankan tugas-tugasnya, komentar-komentarnya yang tidak berpihak kepada kebijakan-kebijakannya dia terhadap rakyat, ini saya perlu kritik ketika dia bilang. Terhadap rakyat atau terhadap wakil rakyat? Terhadap rakyat. Artinya begini, coba. Ya rakyat kan, wakil rakyat kan Belum artinya tentu wakil wakil. rakyat mewakili rakyat loh Pak Haji. Nah, dari mana? Enggak. Iya dong. Wakil rakyat itu representatif daripada rakyat. Artinya kenapa? Kami dipilih. Kami adalah pejabat publik. Sama dengan Pak Ahok. Pak Ahok itu pejabat publik. Jadi representatifnya kami mewakili rakyat. Itu secara undang-undang. Makanya amanahnya ketika kami disumpah, kami menjalankan undang-undang. Gitu. Oke. Yang ramai sekarang nih soal kisru APBD. Apa sih yang Anda lihat? Oh, saya sudah harus break Pak Haji. Tapi nanti saya akan tanya soal kisru APBD setelah pariwara berikut. Tetaplah di Mata Najwa. Pemicu kontroversi itu topik Mata Najwa dan saya bersama dengan Haji Lulung. Salah satu hal yang juga kontroversial terkait dengan tamu saya Pak Haji Lulung adalah kalau kita bicara soal kisru APBD, saya ingin bertanya ke manajer advokasi Fitra Apung Widadi yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Apa temuan Fitra soal kisru APBD yang melibatkan Pak Haji Lulung dan kawan-kawan dengan Gubernur Ahok? Ya, Fitra mencatat ada 4 yang menjadi catatan dalam konflik atau bahasanya selebrasi politik seperti itu. Yang pertama adalah masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan dalam konflik yang seolah-olah menjadi konflik personal antara Pak Haji Lulung dengan Ahok misalnya. Misalnya seperti ini, bahwa karena APBD itu tidak segera ditetapkan, maka misalnya pencairan Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, dan kemudian dana BOS menjadi terganggu, tidak dicairkan. Masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan. Yang kedua terkait dengan tidak ada pembelajaran dalam mekanisme pembahasan anggaran yang selalu berulang-ulang diduga bisa memunculkan mafia anggaran dalam konteks ini. Misalnya, kewenangan DPRD itu dalam hal budgeting hanya membahas dan menetapkan, dan juga melakukan pengawasan anggaran. Nah, fungsi ini yang kemudian telah diuji oleh MK bahwa DPR, legislatif, itu tidak boleh membahas sampai satuan 3. Oke, dan yang terjadi sekarang? Misalnya muncul di dalam versi APBD versi DPRD muncul beberapa anggaran yang cukup booming itu, siluman. Itu yang menjadi problem. Baik. Bahwa ini harusnya itu segera ditinjaklanjuti. Nah, yang ketiga adalah potensi korupsi. Ada apa sih di balik dana siluman itu? Gitu. Kepolisian Polda DKI Jakarta ketika mengusut UPS ini, itu telah menyatakan bahwa diduga ada keterlibatan pihak dari DPRD, ya, terkait dengan hal ini. Baik. Itu yang ketiga. Yang keempat terakhir adalah ada upaya untuk membunuh sistem yang paling mutakhir dalam pencegahan korupsi, yaitu e-budgeting. E-budgeting itu Upaya oleh siapa tuh? Siapa tuh yang hendak membunuh e-budgeting? bisa jadi dilakukan oleh DPRD. Tapi satu hal bahwa e-budgeting itu dasar hukumnya sudah ada. Oke. Di Undang-Undang 23 2014 pasal 386 dan 387. Bahwa itu adalah inovasi daerah untuk efisiensi keuangan. Tetapi problemnya sekarang adalah belum ada rakerda. Nah, DPRD yang seharusnya itu menginisiasi agar sistem pencegahan korupsi itu dapat dilindungi, gitu kan, dengan raperda. Saya pikir. Baik, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan untuk Mas Apung Widadi. Yang jelas kan Pak Haji, penelusuran sejumlah pihak tuh menunjukkan memang ada keanehan nih proyek-proyek pengadaan. Ada tiba-tiba UPS harganya miliaran rupiah, ada sekolah yang lagi direnovasi bukannya tiba-tiba dikirimin alat fitness lah dan sebagainya. Ini apakah hal-hal ini juga tidak Anda curigai? Ada kong kali kong nih, ada permainan nih, anggaran dimain-mainin Pak Haji? Iya, saya setuju dulu tuh. Jadi
perseteruan persoalan gubernur dengan DPRD tentang RAPBD itu digiring kepada persoalan head to head Haji Lulung dan Ahok, sehingga substansinya hilang. Kemudian bagaimana dengan e-budgeting? E-budgeting ini harus teruji. Yang Anda katakan tadi itu salah. Jadi satuan 3 itu saya sudah ingatkan kepada seorang sekda. Saya bilang, Bang, karena kedekatan emosional saya dengan beliau sama-sama orang Betawi. Saya bilang satuan 3 itu tidak di judicial review di Mahkamah Konstitusi, tidak diuji material, karena pasal 20 di Undang-Undang Nomor 17 2014 dijelaskan di situ bahwa satuan yang dimaksud satuan 3 itu tidak termasuk ya pembahasan di DPRD, itu berlaku pada DPR. Ini supaya ini pembelajaran nih, karena umum melihat nih supaya Anda jangan salah. Ya, jadi artinya DPRD masih boleh cawe-cawe anggaran sampai ke satuan 3? Bukan, artinya kita harus melewati gini, e-budgeting itu kita form. E-budgeting itu kan sistem manajemen yang terbuka, yang menekan Silva, yang hari ini Silva selalu besar, kan gitu. Kemudian alat kontrol masyarakat. Kita form. Jadi Anda setuju e-budgeting? Selesai, udah setuju itu. Cuman persoalannya... Oh, pakai cuman? Enggak, gini, iya ada itu. Cuma, e-budgeting ini juga jangan mengabaikan proses undang-undang. Karena di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014, tunggu, di pasal 311 di ayat 1 butir B disampaikan gubernur dan DPRD membahas undang-undang. Kemudian DPRD mengesahkan undang-undang yang telah disepakati. Bahwa kemudian ada diduga ada oknum DPRD yang kemudian bermain, memasukkan anggaran, memaksakan supaya anggaran masuk dan kemudian anggarannya itu tidak masuk akal, Pak Haji. Masuk akal Pak Haji nggak ada UPS 5 miliar misalnya? Iya, kalau itu masuk akal nggak Pak Haji? Oh, masuk akal. Masuk akal. Masuk akal. Jadi bagaimana? Masuk akal. Itu kalau UPS-nya itu kan 1,5 ya. Karena saya di koordinator itu, saya tahu karena sudah jadi masalah ya. UPS itu 1,5 sampai 1,8. Ya. Baterainya itu berapa? Maintenance-nya itu berapa? Bayar listriknya itu berapa? Jadi maintenance satu tahun itu dihitung dan global. Dan itu dibutuhkan oleh sekolah. Ada banyak sekolah-sekolah yang bilang mereka nggak perlu UPS harga miliaran, tiba-tiba dikirimi. Kita akan tunjukkan. Iya, tapi yang perlu juga disampaikan juga. Karena ada yang perlu itu. Ini yang 2014 atau 2015 nih Pak Haji yang Anda bilang tadi. Kalau UPS 2014 kan menjadi masalah. Kalau 2014 itu terjadi pembahasan. Selesai pembahasan disepakati, diparipurnakan, pidato gubernur terima kasih. Kemudian diantarkan kepada gubernur mengantarkan kepada di sana. Jadi yang kemudian dibilang ada anggaran-anggaran misalnya alat peraga pendidikan anak usia dini 15 miliar, pelatihan guru ke luar negeri 15 miliar, suplai UPS 2 SMP 12 miliar, laboratorium, ini semua masuk akal Pak Haji nggak? Kalau saya bilang masuk akal, karena masuk akal semua nih. Bukan, artinya masuk akal begini. Saya loh Pak Haji bisa miliaran begini. Artinya begini, ini rinciannya kan, satuan-satuannya juga kan dihitung secara global akhirnya. Apa saja dibutuhkan, misalkan mobil. Kalau mobil cuman mobilnya saja kerangkanya, mungkin kita bisa beli misalkan mobil Alphard. Kalau kerangkanya kita beli doang, itu sekitar 200 juta. Kalau sama mesinnya berapa? Sama kabelnya berapa? Sama akinya berapa? Bahwa kemudian ketika dicek harganya di pasaran, itu penggelembungan harganya luar biasa besar? Tidak akan mungkin itu dilelang kalau itu di markup. SKPD tidak akan mungkin dilelang kalau di markup. Ada banyak sekali kasus-kasus korupsi yang terlihat justru karena markup. Kita tidak bisa pungkiri kalau ada SKPD yang nakal dengan siapa? Yang pertama dengan mitranya. Tugas fungsi pokoknya disebut dong mitranya anggota DPRD. Nggak ketika Anda nyebut SKPD, mitranya anggota DPRD juga dong Pak Haji. DPRD tidak bisa jadi mitra. Karena nanti dulu, tugas pokok fungsi DPRD, ini supaya masyarakat tahu. Tidak menggunakan uang. Tidak menjadi eksekusi. Tidak ada lelang di sana. Tapi bisa titip proyek pengadaan. Karena yang diperiksa polisi saat ini salah satunya juga anggota DPRD diperiksa oknumnya. Kalau titip tidak ada. Artinya begini, ini supaya saya lurusin. Kita harus break dulu, nanti saya kasih kesempatan untuk ini setelah pariwara. Tetaplah bersama kami. Kisru APBD yang memicu kontroversi, yang jelas intinya rakyat DKI jangan sampai dirugikan. Yep. Hak angket akan jalan terus tidak Pak Haji? Jalan terus. Jalan terus? Iya. Tidak akan mundur? Tidak. Walaupun ada beberapa partai yang sudah menarik? Iya, jadi kalau saya. Kalau sekarang ada 8, pergi 1
itu masih ada P3 di situ. Kalau 2 lari, masih ada P3. 3, 4, kalau sendiri pun P3 terus melakukan angket. Goal utamanya apa Pak Haji? Apa tujuan utama dari hak angket ini? Ada 3 hal. Yang pertama adalah persoalan hukum. Di sana ada menghina secara institusi kami. Yang kedua memfitnah kami, menjustifikasi kami adalah koruptor, maling, jegal dan sebagainya. Ya. Yang kemudian ada etika dan norma, ada stabilitas politik di sana. Apa stabilitas politik? Adalah mengganggu keamanan, kenyamanan, ketentraman ekonomi. Hari ini terjadi. Ya, rakyat Jakarta tidak nyaman dengan keadaan begini. Ya, terus yang kedua ada cacat administrasi, memalsukan ya dokumen anggaran belanja yang sudah disahkan secara bersama-sama. Yang ketiga ada hak politik yaitu hak angket. Apa itu hak angket? Hak angket adalah kebijakan gubernur yang berdampak luas kepada masyarakat. Oleh karenanya hak angket itu dalam penyelidikan. Sekarang proses dalam penyelidikan hukum. Kalau ditanya apa sih sasarannya, kita lihat nanti. Adakah itu, misalkan, adakah itu pelanggaran hukum di sana? Ya nanti kita akan musyawarahkan lagi. Atau tidak ada, ya sudah selesai. Targetnya sampai sejauh menjatuhkan gubernur DKI? Oh tidak. Kami sudah sepakat tidak menjatuhkan gubernur DKI, tetapi kalau ada persoalan hukum, ini kami akan pertimbangkan. Kami akan pertimbangkan. Pertimbangkan untuk? Ya artinya pertimbangkan, kalau ini masalah hukum masa dibiarkan? Kan tidak ada boleh satu pun di Republik ini melanggar hukum. Semuanya, gubernur ataupun anggota DPRD? Anggota DPRD. Makanya gubernur saya bilang, dan anggota DPRD. Saya bilang kalau anggota DPRD salah, silakan dihukum. Kalau ada aparat eksekutif salah, silakan dihukum. Baik. Yang jelas, kalau sekarang persepsi publik, Pak Haji, soal DPRD dan juga gubernur, tampaknya tapi DPRD persepsinya tidak begitu baik. Anda juga melihat hal yang sama, persepsi publik terhadap DPRD itu agak miring? Iya, saya tidak melihat itu. Karena saya berjuang pakai kacamata kuda. Kenapa saya katakan, saya sedang melakukan penegakan hukum. Kalau di masyarakat sana, itu melihat media. Media itu memang medianya sangat kooperatif dengan persoalan-persoalan kebijakan gubernur. Tapi tidak ada media yang firm kepada persoalan-persoalan DPRD sesungguhnya. Kan kita juga sedang berjuang dalam permasalahan ini. Kalau Ahok mengatakan, bukan Ahok. Artinya kalau ada orang mengatakan klaim Ahok benar gitu, ya biarin aja. Kita jalannya seperti air. Nanti siapa yang menilai kan orang tahu. Okay. Yang penting sekarang, saya bukan media. Fakta hukum yang penting. Okay. Karena keadilan yang kita akan jalankan gitu. Pak Haji, kalau tadi saya tanya kenapa kemudian, karena salah satu kemudian outlet orang berbicara itu sekarang lewat sosial media. Nah, salah satunya di sosial media ini juga ada teman-teman yang dari Save Ahok, penggiat gerakan Save Ahok. Ada Mas Safik Ponto. Selamat malam Mas Safik, terima kasih sudah hadir. Mbak Nana. Ketika bilang Save Ahok itu Anda hendak menyelamatkan Ahok dari siapa? Menyelamatkan dari Pak Haji Lulung dan teman-teman atau dari mana nih Save Ahoknya? Wah, mana berani saya, Pak. Sebenarnya gini ya, Pak, kalau dibilang sebagai penggiat Save Ahok kurang tepat. Saya tuh peserta. Kan, siapalah saya, hanya remeh-remeh rempeyek gitu Mbak di sini gitu, apa depan Pak Haji Lulung gitu. Tadi nyobain. Apa tuh intinya Save Ahok tuh menyelamatkan dari apa? Jadi ketika muncul dana yang disebut kayak siluman gitu ya, waktu itu kan muncul tuh. Tadi sebenarnya targetnya tuh DPRD, loh kok ini gimana gitu. Jadi saya kebetulan perusahaan saya tuh memantau percakapan publik di sosial media. Tiba-tiba naik nih Save Ahok, naik. Terus kita lihat apa nih yang terjadi. Rupanya ini benar-benar publik aja, masa gitu. Ya saya mungkin lemah rempeyek, mungkin di sini juga banyak yang Save Ahok gitu. Gitu, kita juga nggak tahu. Nah tapi yang pasti selama ini publik itu melihat DPR itu dan DPRD itu udah kayak aduh udah segini gitu. Udah sakitnya tuh di sini Pak gitu. Jadi akhirnya ketika ada kejadian yang menjadi momentum itu jadi fokus publik langsung gitu. Karena kalau dilihat nggak mungkin kalau ini di orkestra ya bakal sebanyak itu. Untuk pertama kalinya ada satu pejabat publik percakapannya lebih tinggi dari Pak Jokowi gitu. Yaitu Save Ahok. Jadi ini publiknya bergerak semua. Dan kalau melihat dampaknya ya kita bisa lihat tadi udah dijelaskan beberapa anggota DPR partai dari DPRD partai menarik hak angketnya gitu. Oke, ada Save Ahok tapi kemudian yang juga ramai Save Haji Lulung. Kalau itu apa ceritanya? Nah, kalau Save Haji Lulung tuh sebetulnya itu kalau udah pernah main di Twitter ya, lihat yang ada yang nama Chuck Norris. Itu tuh sebenarnya permainan yang sama gitu. Jadi menunjukkan bahwa ini figur Pak Chuck Norris tuh kayaknya
wah gitu banget ya, sehingga harusnya nih percakapan di sini bukan Mbak Nana yang nanya Pak Haji Lulung yang nanya Mbak Nana gitu. Oh gitu. Harusnya kayak gitu. Atau saya tadi gitu berusaha rambutnya mirip Pak Haji Lulung, gagal total gitu, nggak mungkin gitu. Tapi itu adalah permainan Itu ekspresi apa? Ketika rame Haji Lulung dibahas, dibicarakan di media sosial, itu ekspresi apa? Sebenarnya itu ekspresi kayak pernyataan publik ya, ketika awalnya yang diarah DPRD, lalu ternyata muncul nama Pak Haji Lulung, jadi ngalirnya ke sana. Baik, Gitu. saya minta komentar Pak Haji Lulung. Pak Haji jadi ngetop banget di Twitter, di sosial media. Pertama, saya doain jadi anggota dewan. Jadi tahu tugas pokok fungsi. Anggota dewan tidak pernah ngelelang, tidak pernah mengeksekusi anggaran belanja yang ada di sana, ya. Jadi tidak ada, kalau persepsi orang mengatakan sakitnya di sini, ya nanti pokoknya kita sekarang apa artinya fakta hukum nanti. Enggak fakta hukum nanti, fakta hukum. Soal meme-memean, kreativitas yang ada di akun sosial, saya itu mengapresiasi karena itu adalah kreativitas yang banyak dilakukan oleh anak-anak muda. Anda nggak tersinggung kan Pak Haji? Tidak, karena begini, kreativitas itu, ya, ini tolong dicermati dan disadari. Kreativitas itu menumbuhkan kreator-kreator muda, ya, muda-mudi. Makanya saya bilang, halo, muda-mudi, ya nggak? Benar itu. Karena kenapa? Kreativitas itu menjadi kreativitas seni akhirnya. Ini Pak Haji macam-macam kan? Biarin. Makanya saya Haji Lulung jalan terus katanya. Makanya saya pakai kacamata kuda. Ya, kreativitas seni. Kenapa saya katakan? Ini Pak Haji, baca Pak Haji. Iya. Kreativitas seni itu kreativitas seni itu menjadikan saya, dengar ini, menjadikan saya tokoh komedi, ya kan? Betul kan, saya jadi tokoh komedi sekarang. Oke, kita menjadikan tokoh komedi. Kemudian, nah itu kan tertawa kan? Iya. Menjadi tokoh komedi. Dan lebih hebat lagi sekarang, efek daripada persoalan kreativitas itu, ini mempunyai efek ekonomi. Ya, diantaranya orang bikin kaos tanpa Nih setahu Pak Haji, saya. ada yang bikin gantungan kunci. Orang bikin gantungan kunci, minta maaf secara umum. Terus dia khususnya minta maaf kepada saya, baru tadi datang, baru ngasih ini karena ordernya banyak katanya, takut dituntut saya katanya. Ini fakta. Nah, kemudian ini menjadi perhatian kita semua. Baik. Bahwa ini belum ada sarananya. Oke. Kreativitas akun Jadi sosial ini. intinya Pak Haji tidak marah. Tidak. Karena Tidak marah. kalau saya marah ini, saya tidak mengapresiasi kegiatan teman-teman muda. Baik, Betul nggak? ada boleh Mas Syafiq. Ini salah satu hadiah untuk Pak Haji, tidak boleh masuk Pak Haji Lulung ya. Siap. kecuali Haji Lulung. Salah Pak. Bisa nih, Pak. Semoga Bapak tetap menjaga anggaran supaya tidak ada siluman-siluman anggaran lagi Pak gitu. Semoga siluman sekarang perlu dibuktikan. Hari ini masih kita bahas mana ada siluman. Oke. Ini orang melakukan pencitraan. Baik. Satu, pencitraan ini jilid kedua. Pertama dilakukan Pak Gubernur, jilid pertama itu ketika proses Undang-Undang MD3. Baik. Yang sekarang era PBD masuk ke ranah Pak Haji hukum. mau nggak nanti berdebat langsung dengan Pak Ahok? Oh, saya suka Karena sekali. katanya nggak mau berdebat sama Pak Ahok. Baik, terima kasih sudah hadir di potongan Jawa hari ini. Terima kasih Beliau Pak. nggak mau. Baik. Selamat malam, terima kasih. Di TV swasta.